Di semester 2 baru pas pertamanya pertemuan pertama kali ini, karena pertemuan sebelumnya libur ya. Jadi untuk kelas 8F materinya untuk semester 2 belum sama sekali tersampaikan ya. Di semester 2 silakan disiapkan buku catatan dan buku paket kalau membawa ya, silakan disiapkan halaman 75 kalau tidak salah halaman 75 ada ya. Perhatikan untuk materi halaman berapa, Bu? halaman 75. Untuk materi PPKN atau PKN di kelas 8 ya, semester 2 ada 3 selanjutnya tentang Sumpah Pemuda, dan bab yang terakhir tentang komitmen bangsa Indonesia ya dalam memperkuat. Jadi ada 3 bab ya materi yang akan kita bahas di semester 2 ya. Materi yang pertama adalah Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di bab 4 ini? Yang pertama, ini peta konsepnya. Yang pertama kita akan pelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua adalah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan belajar tentang kebangkitan nasional. Kata kuncinya adalah bangkit, kebangkitan. Berarti bangkit. Apa sih bangkit itu? Bangkit dari kekalahan. Bangkit dari kekalahan, betul sekali. Kebangkitan itu adalah seadanya suatu pergerakan dari titik rendah menuju titik yang lebih tinggi. Itu. Kudu apa lah jadi naon kata bangkit teh, ya. Jadi bangkit itu adanya pergerakan, ya, adanya perubahan dari titik terendah menuju titik yang paling tinggi. Itu namanya apa? Bangkit, ya. Kata kuncinya, karena kata kunci dalam materi yang ini adalah kebangkitan. Kalau kita sudah memahami naon arti bangkit teh, berarti paham ya arti dari bangkit? Naon cina? Bangkit dari kekalahan. Bangkit dari kekalahan. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kebodohan. Artinya adanya suatu pergerakan usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih tinggi, ya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama 2 ya materinya, ada perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini perintisnya, perintis kemerdekaan. Perhatikan, kebangkitan nasional 1908.
Ini ya. Tahun sabaraha? 1908. Terus merdeka tak acan? Acan. Nya, merdeka tahun sabaraha? 1845. Ieu bangkit tahun sabaraha? Tahun 1908. Habayang sabaraha tahun geuningan tilu bangkit kan merdeka teh? Kira-kira berapa tahun? 100 tahun. Sekitar 36 tahun. 145 dikurangi tahun. 8 sabaraha? 37. Aya nu nyebutkan genep salapan kumaha? 45 dikurangi 8 gitu. 37 tahun. Sekitar 37 tahun Pak. Indonesia teh melakukan pergerakan dari bangkit ini bangkit kamu merdeka. Bangkit itu ya pada tahun 1908. Adanya kebangkitan, adanya pergerakan 1908 ya. Ada apa? Ya. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 seperti apa? Ada yang tahu? Terpuruk. Kemudian apa lagi? Terpuruk. Kemudian terjajah. Apa lagi? Menderita. Boleh menderita. Apa lagi? Dititahan, Bu. Hah? Dijajah. Dititahan. Sebenarnya dititahan bangsa Belanda. Oke. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Ya, bisa dilihat itu, ada ya. Nah, kebangkitan nasional. Ayo, memang nggak hilang. Nah, di sini juga ada ya pengertiannya. Kebangkitan nasional merupakan masa tadi teh kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada abad ke-15 Eropa itu mengadakan ekspedisi. Apa itu VOC? Fernandez, politik adu domba. Berikut peraturan penjajahan Belanda yang menyengsarakan rakyat Nusantara. Tah, VOC, nah mempunyai kebijakan ini yang 3. Politik adu domba, kerja
atau misi tiga ini. Ya. Pada tahun berapa? Lihat. VOC dibentuk pada tahun sabaraha? 20 Maret 18 atau 16? 1602. Kabayang canepi ka 18, canepi ka 1800 berarti beratus-ratus tahun. Nah, di tahun 1602 1600 ka 1800 kabayang sabaraha ratus tahun. Oke, good. Domba. Yang kedua kerja lodi, dan yang ketiga paksa. Itu adalah kondisi Indonesia sebelum Jajahan. tahun jauh kene kamu kejayaan mah. Pan ieu kan caritakeun sebelum 1908 can bangkit, can nyadar kanu naon? Belum menyadari bahwa Indonesia itu harus melepaskan diri dari penjajah. Belum. Karena kebangkitan itu adanya di tahun 1908. Nah, next. Pena-penanya mana? Nah, ini kesimpulannya ya, yang bisa disimpulkannya. Ini kesimpulannya. Kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Rakyat Indonesia semakin sengsara dan menderita akibat penjajahan. Banyaknya pertikaian yang timbul di berbagai daerah Indonesia akibat sistem adu domba, dan rakyat dipaksa untuk melakukan kerja lodi. Nah, kerja lodi ini pada masa penjajahan Dengkes, dan sistem tanam paksa. Tanam paksa mah pas zaman Van den Bosch, ya. Kemudian kesimpulan berikutnya, Belanda melakukan pemerasan seluruh kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Bukan saja hanya sumber daya manusia, sumber daya alam itu, bukan hanya sumber daya alam. Yang namanya sumber daya alam apa? Kekayaan alam yang ada di Indonesia. Upami sumber daya alamnya naon? Sumber daya manusia mah berarti rakyatna. Ya, sumber daya manusia mah SDM mah berarti rakyatna. Upami sumber daya alam itu kekayaan alam. Terus kekayaan alamna dikeruh, dimanfaatkeun. Oge sumber daya manusia atau rakyatnya pun diperas, tenaganya diperas dan dijajah. Sistem perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan karena belum bersatunya, ya. Belum adanya persatuan pada saat itu. Selanjutnya,